Halo semuanya, kembali lagi di String S1 SI semester 2 bersama mentor kita nih yang paling kece yaitu Kak Dina. Tapi ada yang beda nih dari String volume 2 ini. Kita udah nggak lagi bertemu di Zoom, melainkan melalui video supaya teman-teman nanti bisa mengikuti String ini secara fleksibel. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita minta tolong ke Kak Dina buat menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah kekumpul semua. Nah, oke kepada Kak Dina, dipersilahkan. Oke, aku bacain buat pertanyaan-pertanyaannya ya. Untuk pertanyaan pertama, ingin bertanya mengenai cara supaya dalam mengerjakan soal ujian dapat dikerjakan semua soal dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu bagaimana caranya ya? Boleh dijawab, Kak Dina? Oke, sebelumnya thank you buat Yesa dan Ayah yang tadi udah mimpin. Dan halo teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin perkenalkan lagi kali ya, nama aku Dina Oktaviana. Aku di sini mau sharing aja sebenarnya. Jadi mungkin buat pertanyaan pertama langsung aja aku jawab kali ya. Cara buat ngerjain soal biar cukup gitu ya waktunya. Karena kan di UTS di UAS ini juga terbatas kan waktu yang diberikan dan juga kemungkinan bakal offline. Jadi kalau saran dari aku yang pertama kalian pastinya buka dulu soalnya, terus di scanning dulu kira-kira ketentuannya itu apaan aja. Dan kalau udah dibaca ketentuannya, nanti dilihat dulu bobot soalnya. Biasanya tuh ada beberapa soal yang punya bobot lebih tinggi. Cuma itu balik lagi sih ke dosennya. Kira-kira bobotnya itu tiap soal sama atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada bobot soal yang lebih tinggi, itu prioritasin dulu bobot soal tersebut gitu. Jawab dulu yang itu karena itu bakal ngebantu kalian buat dapetin nilai yang cukup maksimal gitu. Daripada kalian pusing-pusingin jawab soal yang bobotnya lebih rendah gitu. Karena pasti bakal lebih banyak penyelesaian kan, bakal lebih banyak soal yang harus kalian jawab buat nyelesain atau buat ngecapai bobot nilai sebanyak satu soal yang tadi sebenarnya tuh bobotnya udah banyak gitu. Nah, terus kalau udah dilihat bobot soalnya, terus itu kalau ada bobot soal ya, tapi kalau nggak ada, kalian lihat dulu, kalian baca-baca soalnya, kira-kira mana yang soalnya itu lebih gampang dijawab gitu. Nah, itu dua perbedaan tadi tuh kalau misalkan ada atau nggak ada bobot soal. Nah, tadi kalau misalnya udah ada bobot soalnya nih, ya udah kalian kerjain dulu soal yang itu, soal yang bobotnya tinggi, terus dilihat kira-kira pertanyaannya itu apa. Nah, setelah dilihat pertanyaannya apa, nanti kalian pokoknya jawab aja di bobot soal yang banyak itu, dan tentuin itu tuh masuknya ke bagian materi yang mana gitu. Karena itu bakal memudahkan kalian buat pakai rumus tertentu. Karena kan ini kan semuanya mostly tentang rumus kan di statistika ini. Dan kalau misalnya kalian belum terlalu paham itu tuh masuknya ke materi apa, itu bakal jadi PR banget. Makanya harus dipahamin dulu kata kunci di pertanyaannya tuh apa, dan setelah itu baru masukin ke rumus yang kira-kira cocok nih buat materi ini gitu. Misalnya kayak tentang distribusi normal atau uji KI kuadrat gitu. Jadi tentuin dulu itu tuh masuknya ke materi apa. Nah, setelah itu baru deh nanti dikerjain, dan biasanya tuh ada beberapa yang punya tabel tersendiri gitu. Dan itu cukup memudahkan kita buat mempersingkat waktu dalam menjawabnya. Misalnya kayak tabel di distribusi normal, itu ada tabel tersendiri kan. Nah, biasanya sih harusnya dibolehin sama dosen, karena itu bakal memudahkan kalian buat ngejawab soal gitu. Cuma kalau enggak, agaknya PR banget sih, gitu. Terus itu mungkin buat yang tadi bobot soalnya banyak kan. Kalau yang enggak ada bobot soalnya, ya udah kerjain aja yang paling gampang dikerjain, dan usahain buat dikasih juga keterangannya gitu. Misalnya kayak kalian kasih rumus nih, tapi ada beberapa dosen yang better tuh dia maunya beliau maunya itu nulis rumusnya dulu, kayak misalnya gampangnya deh, luas dari persegi panjang itu kan P kali L gitu kan. Nah, itu ditulis dulunya L sama dengan P kali L gitu, panjang kali lebar. Baru habis itu ditulis nilainya gitu. Ada beberapa dosen yang kayak gitu.
Gitu sih, dan biar lebih mempersingkat waktu, sebenarnya lebih ke hafal rumus kayaknya, karena itu sangat amat memudahkan kalian buat nentuin nanti ngerjainnya atau penyelesaian soalnya itu kayak gimana. Gitu sih, kalau dari aku. Oke, oke. Kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip dari pertanyaan 2. Belum paham terkait materi uji Chi kuadrat. Mohon penjelasannya, Kak. Terus pertanyaan ketiga, masih belum begitu paham materi uji Chi kuadrat. Terus pertanyaan keempat, ini ada uji Chi kuadrat. Boleh nih langsung dijawab, Kak Dina. Oke, oke, thank you ya, Sa. Udah bacain pertanyaannya. Oke, jadi di sini kita mau bahas tentang uji Chi kuadrat dulu kali ya. Mungkin boleh di next. Oke, thank you. Nah, teman-teman bisa baca dulu nih tentang deskripsinya. Mungkin aku mau jelasin juga secara lebih singkat. Jadi di uji Chi kuadrat ini itu tuh adalah salah satu metode statistik yang digunakan buat nguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorikal atau untuk menguji kesesuaian distribusi data dengan distribusi yang diharapkan gitu. Jadi uji Chi kuadrat ini tuh sangat berguna dalam menganalisis data survei ataupun dari data eksperimen yang udah dikasih gitu. Coba teman-teman bayangin, kita pengen tahu apakah ada hubungan antara dua hal, misalnya kayak hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi warna. Nah, kita bisa ngumpulin dulu nih datanya, dan juga nanti kita bikin tabel kontingensinya yang bakal nunjukin jumlah orang di setiap kategori tadi, yang kita sebut tadi variabel kategorikal. Gitu. Nah, di uji Chi kuadrat ini, itu tuh ada dua hipotesis. Yang pertama, itu ada hipotesis nol yang menunjukkan bahwa itu tuh nggak ada hubungan antara dua variabel. Jadi bisa disebut kalau mereka itu independen gitu, masing-masing. Nah, kalau yang kedua itu adalah hipotesis alternatif. Jadi kebalikan dari yang hipotesis nol tadi, hipotesis alternatif ini tuh dia ada hubungan antara dua variabel tadi. Jadi sifat mereka berdua itu tidak independen gitu atau saling berhubungan. Nah, di sini tuh ada rumus umumnya yang teman-teman bisa lihat. Ada X kuadrat itu disebut sebagai nilai Chi kuadratnya. Jadi nilai Chi kuadrat ini sama dengan sigma dari nilai observasi pada kelas yang ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya, dikurangin sama nilai harapan pada kelas ke-1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Terus nanti dibagi sama jumlah kelasnya. Nah, hasil pengurangan tadi itu sebelum dibagi kita kuadratin dulu gitu. Dan itu bakal berlaku di setiap kelas sampai nanti selesai semua nilai-nilainya gitu, sampai habis nilainya. Oke, mungkin boleh next. Nah, kayak yang tadi aku bilang, ada beberapa materi yang sebenarnya tuh ada tabel yang memudahkan kita buat mencari nilainya. Salah satunya itu adalah tabel Chi kuadrat ini. Jadi di sini sebenarnya teman-teman nanti bisa cari tahu nilai kritis dari buat cari penyelesaian nilai Chi kuadrat dari tabel ini nih. Kayak misalnya ini kan nilai dari 0,5 tuh di bawahnya yang sejajar sama 1 itu 0,455 gitu ya. Nah, itu bisa langsung diambil nilainya buat nanti dipakai di penyelesaian Chi kuadrat gitu. Mungkin biar lebih jelas aku jelasin di contoh soalnya aja. Oke, buat contoh soal yang pertama nih, misalnya kita itu pengen tahu ada nggak sih hubungan antara kebiasaan olahraga dan juga tingkat stres pada sekelompok orang gitu. Nah, data yang diperoleh itu bisa teman-teman lihat di tabel berikut ini. Misalnya, buat yang berolahraga itu yang tingkat stresnya rendah itu ada 40. Terus buat yang tingkat stresnya tinggi untuk yang berolahraga itu ada 20. Nah, total yang berolahraga itu kan ada 60 ya jadinya ya, sejajar sumbu X. Terus buat yang tidak berolahraga dan dia punya tingkat stres rendah, itu nilainya 10. Sedangkan buat yang tidak berolahraga tapi dia tingkat stresnya tinggi, itu ada di angka 30. Jadi total antara orang yang tidak berolahraga itu adalah 40, karena tadi 30 tambah 10. Terus kita totalin dulu juga nih, tingkat stres rendahnya tuh kira-kira di angka berapa.
Nah, di sini karena 40 tambah 10 jadi 50. Terus yang tingkat stres tinggi itu totalnya adalah 50. Dan kalau di total nih antara yang tadi 50 tambah 50 tadi, yang tingkat stres, itu hasilnya 100. Dan kalau di total secara sumbu Y, 60 tambah 40 itu juga hasilnya 100. Gitu. Next, ke penyelesaiannya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke rumus utamanya, kita harus tahu dulu atau kita harus ngitung dulu frekuensi yang diharapkannya. Kan tadi aku sempat bilang kan, ada dua hipotesis. Hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Kalau 0 itu berarti nggak ada hubungan antara dua variabel tadi, yang tingkat stres dan olahraga itu, dan yang kedua itu kalau alternatif itu ada hubungan antara dua variabel tadi, gitu. Nah, buat ngitung frekuensi yang diharapkan itu pakai formula E sama dengan total baris di I dikali total kolom di J. Terus dibagi sama total keseluruhannya. Tadi kan kita udah ngitung nih, ada berapa yang berolahraga, ada berapa yang diangkat tingkat stres rendah, dan lain sebagainya. Terus kita hubungin nih antara keduanya. Misalnya, untuk sel atau kolom yang berolahraga dan juga tingkat stres rendah. Di sini kita hitung nih, situ ada E sama dengan 60 dikali 50 dibagi 100. Nah, coba balik ke tabel sebelumnya. Nah, 60 itu dapat dari mana? 60 itu dapatnya dari total yang berolahraga tadi. Sedangkan 50 itu total dari yang tingkat stresnya rendah. Jadi, kita ngitungnya dari totalnya ya, teman-teman. Oke, boleh next. Jadi, tadi buat yang kolom atau sel berolahraga dan juga tingkat stres rendah, itu kita pakainya 60 dikali 50 dibagi 100, itu hasilnya sama dengan 30. Itu buat yang E11. Terus buat yang E12, itu untuk sel yang berolahraga dan juga tingkat stresnya itu tinggi. Jadi kita ngitungnya di sini 60 dikali 50 dibagi 100 sama dengan 30. Jadi teman-teman bisa cek lagi di tabel sebelumnya. Itu juga based on tabel kayak yang tadi E11. Next, kita cari nilai atau frekuensi yang diharapkan dari sel tidak berolahraga dan juga tingkat stresnya itu rendah. Nah, kita bisa hitung di sini buat yang tidak berolahraga itu 40 dan buat yang tingkat stres rendahnya itu 50. Jadi 40 dikali 50 itu sama dengan dibagi 100 itu sama dengan 20. Gitu. Dan yang terakhir, kita hitung nih buat yang tidak berolahraga dan juga tingkat stresnya tinggi. Nah, total tidak berolahraga itu 40 dikali tingkat stres tinggi itu totalnya 50 dibagi 100 sebagai total keseluruhan. Jadi sama dengan 20. Nah, keep dulu nilai dari frekuensi harapan ini, terus kita lanjut ke rumus utama dari uji KI kuadrat. Jadi, rumusnya tadi kan udah sempat aku mention kan sebelumnya. Jadi, nilai uji KI kuadrat ini sama dengan sigma dari total yang kita coba next. Coba ke sebelumnya. Esa. Lagi? Lagi? Nah, oke. Jadi di sini kita bakal pakai rumusnya ini. Nilai KI kuadrat ini sama dengan nilai observasi dikurang nilai harapannya. Nilai harapan kan tadi udah kita hitung kan? Nah, kita tinggal kurangin nih, terus kita kuadratin, terus kita bagi sama jumlah kelasnya, gitu. Oke, ke balik yang ke tadi boleh ya, tolong. Oke, jadi di sini kita mulai ngitung nilai uji KI kuadrat sama dengan 40 dikurang 30, karena S11 itu 30, makanya kita kurangin sama 30, dikuadratin, terus dibagi sama 30 juga. Terus ditambah sama 20, dikurang 30, dikuadratin, terus dibagi sama 30. Dan ditambah lagi nih, sama yang nilai selanjutnya, yaitu 10 dikurang 20 yang di E21, terus dikuadratin dan dibagi sama angka 20 juga. Ditambah, kita beralih ke E22, yaitu 30 dikurang 20, dikuadratin dan dibagi sama 20. Gitu. Jadi, semuanya dihitung dulu nih.
Dan nanti bakal ketemu 100 dibagi 30, ditambah 100 per 30, ditambah 100 per 20, ditambah 100 per 20. Jadi hasil akhir dari nilai K kuadrat ini adalah 16,66. Nah, oke, setelah itu kita ngapain lagi? Setelah itu kita ngebandingin nih dengan nilai kritikalnya. Di sini kita pakai DF itu sama dengan 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1. Nah, jadi nilai DF ini kan hasilnya udah, sorry bentar, nilai DF ini kan udah ketahuan nih teman-teman, hasilnya itu sama dengan 1. Dan tingkat signifikasinya itu, di sini alfanya itu 0,05. Nah, ini kita bisa ngitung nilai kritisnya dari tabel yang sebelumnya, tabel uji K kuadrat tadi. Mungkin boleh ke sebelumnya ya. Nah, ini teman-teman bisa di zoom, itu nilai tadi dari 0,05 sama 1 itu ada di angka coba next yes. Oke, ada di angka 3,84. Nah, jadi berdasarkan nilai kritis dan juga tadi udah kita ngitung frekuensi harapannya, dan karena nilai K kuadrat itu dihitungnya 16,6, yang artinya lebih besar nih dari nilai kritisnya, yang cuma 3,84, kita bakal nolak hipotesis 0. Jadi, kesimpulannya, ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa adanya kebiasaan olahraga ini mempengaruhi tingkat stres. Jadi, di sini kita masuknya tuh ke hipotesis alternatif. Jadi, kita nolak hipotesis 0 tadi karena nilai K kuadratnya itu lebih dari nilai kritis. Gitu. Oke, boleh next. Nah, karena tadi ada beberapa yang nanya uji K kuadrat, jadi di sini aku masukin dua contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu misalnya di sini kita punya data tentang preferensi warna berdasarkan jenis kelamin sebanyak 100 orang. Nah, datanya adalah sebagai berikut nih. Teman-teman bisa fokus ke total sama total dari gendernya sama total dari preferensi warnanya. Itu bakal kita gunain buat ngitung frekuensi harapannya. Gitu. Boleh next? Oke, sebenarnya sama kayak yang tadi, cuma ini kesimpulannya bakal beda. Kita gak bakal nolak hipotesis 0, dan rumus atau kata kuncinya di sini adalah nilai K kuadratnya itu lebih kecil daripada nilai kritis. Oke, kita masuk dulu ke tahapan yang pertama, yaitu kita cari frekuensi yang diharapkan. Jadi di sini, mulai dari E11, kita bakal ngitung frekuensi dari sel laki-laki dan juga preferensi warna yang merah. Di sini E11 itu menunjukkan angka 50 untuk total laki-laki dan juga 30 untuk warna merahnya. Lalu kita bagi sama 100 sebagai totalnya dan hasilnya itu sama dengan 15. Lalu lanjut ke yang E12, itu angkanya buat yang laki-laki tadi kan 50 nih, dan 40 itu buat warna biru. Jadi kita cari buat frekuensi laki-laki dan juga warna biru. Terus dibagi sama 100 dan hasilnya sama dengan 20. Oke, lalu lanjut ke yang E13 itu masih di laki-laki, tapi bedanya sekarang kita cari buat yang warna hijau. Jadi 50 dikali 30 dibagi 100 sama dengan 15. Nah, next kita mau cari yang ke perempuan nih. Oke, buat yang total perempuan itu sebenarnya sama kayak laki-laki. Jadi semuanya di sini depannya itu angkanya 50. Bedanya di sini adalah di preferensi warnanya. Buat yang perempuan dan warna merah itu 50 dikali 30 dibagi 100 sama dengan hasilnya 15. Nah, sedangkan buat yang perempuan dan preferensinya warna biru itu 50 dikali 40 buat warna birunya dibagi 100 sama dengan hasilnya 20. Nah, yang terakhir nih, 50 buat perempuan, 30 buat hijau. Dibagi 100 dari total keseluruhan, sama dengan hasilnya adalah 15. Gitu. Nah, kita udah dapat nih semua frekuensi harapannya. Dan kita juga udah punya asumsi kalau
Ada dua hipotesis yang tadi aku sempat mention. Lalu lanjut kita masuk ke rumus utama dari uji K kuadrat ini. Sama kayak tadi, kita ngitung eh, X kuadratnya atau nilai K kuadratnya itu sama dengan 20. 20 itu dari total yang laki-laki, terus dikurang sama hasil dari S11 itu 15, jadi 20 kurang 15, terus dikuadratin, dibagi sama 15, gitu. Pokoknya cara biar gampang ingatnya, itu yang angka pertama itu ada di tabel, terus dikurangin sama angka kedua itu ada di nilai frekuensi harapan. Terus dikuadratin, terus dibagi sama nilai frekuensi harapan tersebut gitu. Jadi angkanya sama kan tuh 15-15 di atas bawah. Terus nanti ditambah sama 15 dikurang 20. Nah, 15 itu dari yang warna biru laki-laki. Jadi 15 dikurang 20 tadi kan kita dapetin dari E12 kan. Jadi dikuadratin, terus dibagi sama 20 lagi. Ditambah lagi nih sama yang warna hijau tadi, yang di laki-laki dan hijau. Itu angkanya 15. Jadi 15 lagi dikurang 15 dari E13, terus dikuadratin, dan dibagi sama 15 lagi. Ditambah lagi nih sama perempuan yang warnanya merah, yang preferensi warnanya merah. Jadi 10 dikurang 15-nya dari mana? 15-nya dari E21. 10 dikurang 15 dikuadratin dibagi sama 15. Terus next ditambah lagi, tadi yang perempuan yang preferensi warna biru itu ada di angka 25. Jadi 25 dikurang 20 dikuadratin dibagi sama 20 lagi, terus ditambah sama perempuan yang preferensi warnanya itu hijau. Itu ada di angka 15. Teman-teman bisa lihat di tabel. Dan dikurang sama 15 lagi. Dari mana? Dari E23. Terus dikuadratin dan dibagi sama 15 lagi. Gitu. Terus dihitung dan menunjukkan bahwa hasil dari nilai K kuadrat ini adalah 5,84. Nah, setelah kita dapat nilai K kuadrat dan kita dapat juga nilai frekuensi harapannya, terus kita hitung nih, kita bandingin dengan nilai kritikalnya. Kita ketemu kan nilai kritikalnya itu 2 dikurang 1 dikali 3 dikurang 1, yaitu sama dengan 2. Nah, kita bisa ngeliat lagi nih, di tabel K kuadrat tadi buat cara cepat kita tahu nilai kritisnya. Dan based on tabel, itu kalau misalnya df-nya sama dengan 2 dan nilai tingkat signifikansinya itu 0,05, jadi nilai kritisnya itu adalah 5,99. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bandingin antara nilai dari K kuadrat dan juga nilai kritisnya, itu kan berbeda dan lebih kecil nilai K kuadratnya kan. Maka dari itu kita menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya, nggak ada bukti yang cukup buat nyatain kalau preferensi warnanya itu bergantung pada jenis kelamin. Gitu untuk nilai uji K kuadrat. Semoga mudah dimengerti ya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kelima. Mengapa penting untuk memahami konsep probabilitas dalam statistika? Boleh dijawab, Kak Dina. Oke, kenapa penting buat mahamin konsep probabilitas? Karena sebenarnya semuanya itu kan berhubungan ya sama probabilitas. Mostly berhubungan, jadi teman-teman tuh harus tahu nih konsepnya dulu sebelum nanti ngerjain soal-soal statistika. Dan juga sebenarnya mata kuliah ini kan berhubungan sama statistika dan probabilitas, yang pastinya dua hal itu berhubungan gitu. Dan materi-materi statistika ini kan juga relate banget sama perhitungan, sama peluang dan lain sebagainya. Jadi itu juga sebagai modal utama teman-teman nih buat nanti nentuin pakai rumus yang mana dan gimana cara buat logiknya, uh, buat nentuin alur dari penyelesaian soal itu. Jadi emang penting banget buat mahamin konsep probabilitas di statistika ini gitu. Karena emang relate banget gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan 6. Mau minta video penjelasan mengenai beberapa contoh soal dan pembahasan dari tiap pertemuan aja, 9 sampai 15.
terutama pada materi distribusi normal, pendugaan parameter, uji hipotesis, dan uji Kai. Boleh nih langsung dijawab, Kak Dina. Oke, boleh next. Nah, sebelumnya mau disclaimer dulu karena ini materinya cukup banyak. Jadi di sini aku cuma kasih 1-2 contoh soal buat masing-masing materinya karena eh, takut gak cukup juga waktunya. Kalau gitu kita langsung aja ke distribusi normal. Oke, mungkin aku mau ngasih penjelasan singkat dulu tentang distribusi normal. Jadi distribusi normal itu disebut sebagai distribusi probabilitas yang bentuknya itu simetris dan berbentuk lonceng seperti yang aku cantumin gambarnya di sebelah kiri ini. Di mana tuh nanti datanya itu tersebar secara merata di sekitar rata-ratanya dan ada karakteristiknya juga. Jadi nanti kita bakal sering buat bertemu dengan kalimat yang pertama itu ada rata-rata, terus juga nanti itu tuh ada bentuknya simetris di sekitar rata-ratanya. Kayak teman-teman bisa lihat itu dibagi dua, yang ada angka 3,34,1% dan juga itu ada di kanan sama kiri, itu rata nilainya. Dan juga ada karakteristik lain yaitu sebagian besar datanya itu berada dalam jarak 3 standar deviasi dari rata-rata. Gitu, jadi dibagi 3 gitu istilahnya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama untuk distribusi normal. Jadi di sini ada tinggi rata-rata pohon di sebuah hutan adalah 25 meter dengan standar deviasi 3 meter. Nah, jika pohon distribusi normal ini jika tinggi pohon berdistribusi normal, berapa persen pohon yang memiliki tinggi antara 22 meter dan juga 28 meter? Nah, pertama kita harus hitung dulu nilai distribusi normalnya dari 22 meter, nilai Z-nya. Nah, di sini kita bisa hitung nih, Z sama dengan rata-ratanya, tinggi pohonnya, nilai X-nya dikurang sama rata-ratanya, terus dibagi sama standar deviasinya. Jadi di sini kita karena menghitung yang 22 meter dulu, jadi di sini kita kurangin 22 meter dikurang rata-rata tadi yang udah disebutin di soal, itu 25 meter, dibagi sama standar deviasinya 3 meter. Jadi di sini nilai Z dari yang 22 meter itu adalah minus 1. Terus next kita ke nilai Z yang untuk 28. Rumusnya masih sama, Z sama dengan nilai X dikurang sama rata-ratanya dibagi sama standar deviasinya. Terus jadinya 28 dikurang sama 25 dibagi 3 sebagai standar deviasi. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri dan hasilnya sama dengan 1. Next, kita cari nilai distribusi normal yang ada di tabel. Sebenarnya ini ada tabelnya. Kayak yang tadi aku sempat bilang juga di awal. Itu ada tabel distribusi normal dan nanti aku cantumin juga sih di next slide. Itu teman-teman bisa lihat. Dan nilai masing-masingnya itu kalau yang Z sama dengan minus 1 itu ada di angka 0,1587. Sedangkan di angka yang 1, Z sama dengan 1, itu nilainya adalah 0,8413. Nah, sekarang kita hitung nilai dari pohon yang memiliki tinggi 22 lebih besar dan juga kurang dari 28 gitu. Jadi di antara gitu kan. Kita kurangi nih, nilai yang tadi Z sama dengan 1 dikurang sama Z yang sama dengan minus 1. Yaitu 0,8413 dikurang 0,1587 sama dengan 0,6826. Terus kita persentasein, karena dia yang mintanya persen, cuma dikali 100% aja, dan hasilnya adalah 68,26%. Gitu. Boleh, next. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, ini yang tadi aku bilang ada tabel distribusi normalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang tadi kan itu nilainya Z-nya sama dengan 1 ya. Z sama dengan 1 where? Nih. 0,8413 tuh yang di bawah. Terus juga Z sama dengan minus 1 itu teman-teman bisa cek juga di angka
0,1587 gitu. Itu hitungnya dari yang sumbu X-nya itu di angka 0, sumbu Y-nya itu di angka yang tadi, minus 1 atau 1 gitu. Nah, sebenarnya ada banyak contoh atau ada banyak bentuk tabel dari distribusi normal, ada yang lebih rinci, ada yang kurang rinci gitu-gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja kalau misalnya butuh tabel distribusi normal yang lebih rincinya gitu. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sini rumusnya masih sama. Rata-rata skor ujian itu adalah 70 dengan standar deviasi itu sama dengan 8. Nah, berapa persen sih siswa yang memiliki skor antara 80 dan juga 60 di antara kedua nilai itu? Jadi, kita hitung dulu nih nilai Z untuk skor yang 60. Yaitu 60 dikurang sama rata-ratanya, 70 dibagi sama standar deviasinya, yaitu 8. Hasilnya adalah minus 1,25. Terus, hitung juga nilai Z untuk skor 80. Di sini dikurangin juga nih antara nilai 80-nya dikurang sama rata-ratanya yaitu 70 dan dibagi sama standar deviasinya yaitu 8. Jadi totalnya adalah 1,25. Itu sudah kita dapetin dan kita juga based on tabel. Cuma di sini nggak ada yang koma desimalnya itu 2 digit. Jadi di sini aku udah masukin nilainya. Buat yang minus 1,25 itu hasilnya atau nilainya itu ada di angka 0,1056. Sedangkan untuk Z positif 1,25 itu ada di angka 0,8944. Terus kita tinggal kurangin aja dua angka itu dan hasilnya itu 0,7888. Dan nanti karena dimintanya itu juga persentase, maka di sini kita langsung aja kali sama 100% dan hasilnya adalah 78,88% gitu teman-teman. Oke, karena tadi ada beberapa materi, jadi di sini kita lanjut ke materi pendugaan parameter. Pendugaan parameter. Sebelumnya mungkin aku mau izin ngejelasin sedikit tentang materi ini. Jadi pendugaan parameter itu merupakan proses nih yang gunanya untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel yang tersedia gitu. Nah, sebenarnya ada dua jenis pendugaan ini. Ada yang pertama itu pendugaan titik, itu untuk mengestimasi nilai tunggal dari parameter populasi, kayak misalnya gunain rata-rata sampel untuk menduga rata-rata populasi. Terus yang kedua itu ada juga interval. Jadi pendugaan interval ini buat ngestimasi pastinya rentang nilai atau interval itu yang mungkin mencakup parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Misalnya kayak interval keyakinan gitu. Nah, jadi intinya di pendugaan parameter ini dia tuh teknik yang buat memperkirakan nilai parameter populasi dari sampel yang dia tuh nanti memberikan satu nilai estimasi, sementara nanti pendugaan interval itu dia bakal ngasih rentang nilai gitu. Itu perbedaan antara titik sama interval. Dan teknik ini juga berguna buat ngambil keputusan yang nanti didasarkan pada data sampel saat mau estimasi karakteristik populasi yang dalam jumlah lebih besar gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Yang pertama, itu kita baca dulu soalnya. Sebuah penelitian ingin memperkirakan rata-rata nilai ujian mahasiswa. Sebuah sampel acak dari 16 mahasiswa menunjukkan rata-rata nilai ujian 80 dengan standar deviasi 5. Buat interval keyakinan 99% untuk rata-rata nilai ujian mahasiswa. Oke, terus kita langsung jawab aja. Jadi di sini karena ukuran itu sampelnya kecil, N sama dengan N kurang dari 30, jadi kita gunain distribusi di bawah ini. Misalnya kita kumpulin dulu nih datanya. Tadi rata-ratanya itu sama dengan 80. Standar deviasinya 5. Ukuran sampelnya atau N-nya itu 16. Terus DF-nya itu 15. Karena itu N dikurang sama 1. Tadi N-nya itu 16 kan, N dikurang 1 sama dengan 15. Terus buat nilai T-nya untuk DF-nya itu, dan tingkat keyakinan 99% dari soal tadi, itu adalah sekitar 2,9
0,947 gitu. Nah, lalu kita hitung nih interval keyakinannya. Sini kita masukin rumusnya. Tadi nilai rata-ratanya itu kan 80, berarti 80 plus minus dari nilai T-nya 2,947 dibagi nilai dari standar deviasinya dibagi sama N-nya, tapi diakarin dulu N-nya. Jadi 80 plus minus 2,947 dikali 5/4, terus dicari hasilnya itu sama dengan 80 plus minus 3,68375. Kenapa harus plus minus? Karena dia kan tadi sempat dimention di awal itu ada interval. Jadi nanti kita pakainya dikurangin dan juga ditambahin gitu. 80 dikurang 3,68375 itu sama dengan 76,31625. Sedangkan kalau 80 ditambah 3,68375 itu sama dengan hasilnya 83,68375 gitu. Jadi itu buat interval keyakinannya. Gitu untuk pendugaan parameter. Oke, sekarang kita masuk ke uji hipotesis. Nah, sebenarnya buat uji hipotesis ini kita langsung masuk ke contoh soal aja, mungkin biar mempersingkat waktu. Di sini ada seorang produsen obat menyatakan bahwa rata-rata dosis obat yang diproduksinya adalah 500 mg. Dari sampel 25 botol obat diperoleh rata-rata dosis 498 mg dengan simpangan baku 20 mg dan pada tingkat signifikasinya 5%, tentukan apakah pernyataan produsen dapat diterima atau tidak. Oke. Yang pertama, kita juga punya dua hipotesis nih di sini. Karena kita akan menguji hipotesis kan. Kita punya dua hipotesis, sama kayak tadi, 0 dan juga alternatif. Dimana kalau 0 ini, itu adalah rata-rata dosis sama dengan 500 mg, seperti yang di-mention di soal. Kalau alternatif, itu rata-rata dosisnya tidak sama dengan 500 mg. Terus kita gunain uji Z, karena kita akan membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diketahui standar deviasinya. Jadi di sini kita pakai rumus Z sama dengan rata-rata sampel dikurang sama rata-rata populasi dibagi sama standar deviasi per akar dari ukuran sampelnya. Jadi, Z sama dengan, karena tadi rata-ratanya itu 498, jadi di sini kita hitung 498 dikurang sama 500 sebagai rata-rata dosisnya, rata-rata populasinya, terus dibagi sama 20 itu dari simpangan baku, dibagi sama ukuran sampel yang udah diakarin, itu akar 25. Terus kita hitung, hasilnya itu sama dengan minus 0,15 gitu. Next, kita menentukan nilai p-value-nya. Nah, itu tuh dihitung berdasarkan nilai Z yang telah diperoleh nih teman-teman. Karena kita menggunakan uji dua sisi, kita harus mengalihkan probabilitas satu sisi dengan dua. Jadi berdasarkan tabel Z itu nilainya sama dengan minus 0,5. Memiliki probabilitas sekitar 0,3085. Areanya itu ada di bawah kurva distribusi normal yang teman-teman bisa lihat di tabelnya gitu. Nah, terus karena uji dua sisi, jadi di sini p-value-nya itu sama dengan 2 dikali P dikali nilai dari Z tadi, yaitu 0,3085. Nah, jadi p-value-nya itu menghasilkan nilai 0,6170. Terus kita bandingin nih, p-value-nya dengan tingkat signifikansinya. Jadi, kita bandingin sama yang tadi udah kita dapetin. Dalam kasus ini berarti p-value-nya itu kan 0,6170. Dibandingin sama 0,05. Yang artinya lebih besar p-value-nya nih. Jadi, kesimpulannya kita itu
tidak menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, kita tuh tidak memiliki bukti yang cukup untuk nyatain bahwa rata-rata dosis obat ini berbeda dari 500 mg. Jadi, pernyataan produsen bahwa rata-rata dosis obat ini 500 mg itu dapat diterima. Gitu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Di pertanyaan 7 dan 8 mirip-mirip soalnya. Pertanyaan 7 masih belum paham tentang koefisien korelasi dan regresi. Dan pertanyaan 8 tentang analisis dan korelasi, please. Boleh dijawab, Kak Dina. Oke. Thank you ya, Sa. Boleh di next. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang koefisien korelasi. Mungkin sedikit aja. Jadi koefisien korelasi ini tuh, jadi dia merupakan suatu ukuran yang dipakai atau digunakan itu buat ketahuin seberapa besar sih hubungan antara dua variabel gitu. Ada yang nilainya positif, negatif, dan juga ada nol. Nah, kalau positif itu nunjukin bahwa ada hubungan yang positif antara dua variabel tersebut. Sedangkan kalau yang nilainya negatif, berarti ya hubungannya negatif gitu. Dan kalau nilainya nol, berarti dia nggak ada hubungan gitu. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Itu agak kompleks ya sebenarnya kalau dibacain, tapi di sini teman-teman bisa lihat sendiri, R itu menunjukkan koefisien korelasinya yang bakal kita cari nih nanti. Dan sedangkan X atau Y-nya itu merupakan nilai variabel dari data yang udah diberikan. Terus, X sama Y di bawahnya lagi itu rata-rata nilai variabel X dan Y. Pokoknya kalau ada I, itu berarti nilai dari setiap kelasnya gitu, nilai satuannya gitu. Tapi kalau nggak ada I-nya, berarti itu masuknya ke nilai rata-rata. Dan ada garis di atasnya juga gitu kan, yang menunjukkan kalau dia tuh rata-rata. And, seperti pada umumnya, itu merupakan jumlah datanya. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke contoh soal. Aku langsung kasih tabelnya aja. Jadi nanti kita udah dapet nih tabel atau nilai dari X dan Y. Dan kita bakal ngitung koefisien korelasinya. Yang pertama di sini kita ngitung dulu rata-rata variabel X dan Y seperti biasa ngitungnya. Ya udah dicari dulu buat X-nya itu berapa, rata-ratanya hasilnya itu 3, dan buat Y-nya juga dicari, pokoknya ditambah semua dan dibagi sama jumlah Y-nya gitu. Berapa baris Y-nya. Karena ada 5, berarti kan buat yang Y itu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dibagi 5, sama dengan hasilnya 6. Terus, next kita ngitung jumlah perkalian selisih antara X dan Y. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama itu ada 1 dikurang sama 3. Satunya itu dari X, 3-nya itu dari rata-rata. Dikali 2 didapetin dari X, dikurang sama 6 dari rata-rata Y. Gitu. Ditambah 2 dikurang 3 dari mana? 2-nya dari Y, 3-nya itu dari rata-rata X. Terus 4-nya juga dari Y, 6-nya dari rata-rata Y. Gitu. Pokoknya disigmain semuanya. Dan hasilnya itu menunjukkan angka 0. Karena minus 8 dikurang 4, ditambah 0, ditambah 4, ditambah 8. Sama dengan hasilnya 0. Gitu. Nah, terus kita hitung nih jumlah kuadrat selisih antara X dan Y. Nah, buat yang X dikurang sama rata-rata X-nya, terus dikuadratin, itu hasilnya sama dengan 10. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, buat yang baris 1 dikurang 3 kuadrat, ditambah 2 dikurang 3 kuadrat, ditambah 3 kurang 3 kuadrat, dan seterusnya, itu kalau dihitung hasilnya adalah 10. Karena itu dikurang antara satuan nilai X, dikurang sama rata-ratanya, dikuadratin. Gitu. Sekarang kita ngitung satuan dari nilai Y dikurang rata-rata Y dikuadratin. 2 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 6 kurang 6 pangkat 2 sampai 10. Hasilnya sama dengan 40. Nah, setelah kita dapetin semua nilai-nilai itu, baru kita masuk buat ngitung nilai koefisien korelasinya. Yaitu R sama dengan 0 per akar dari 10 kali 40 sama dengan 0.
0 itu didapetin pertama dari jumlah perkalian selisih nih antara X dan Y. Terus yang di bagian penyebut itu kan akar. Akar dari 10 kali 40. 10-nya didapetin dari nilai kuadrat selisih satuan X dikali sama 40 itu dari jumlah kuadrat selisih dari satuan Y. Gitu. Hasilnya sama dengan 0 pasti karena pembilangnya udah 0. Jadi jawabannya, koefisien korelasi antara X dan Y adalah 0 yang menunjukkan bahwa X dan Y itu nggak ada hubungan. Gitu. Boleh next? Oke, ke regresi. Jadi regresi itu sebenarnya adalah sebuah analisis di statistika yang dipakai tuh buat nentuin hubungan antara dua variabel. Ada yang variabel independen dan juga ada yang dependen. Nah, ini tuh digunain buat prediksiin nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang independen. Oke, itu cuma pembuka aja. Kita langsung masuk aja ke rumusnya. Jadi buat yang rumus regresi itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang regresi linear dan juga ada koefisien regresinya. Nah, kalau yang regresi linear itu kita pakainya di sini Y sama dengan konstantanya sama dengan koefisien regresi dari variabel independen ditambah sama variabel acak gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri buat yang sebelah kiri. Terus rumus yang kedua itu adalah rumus koefisien regresi. Nah, ini agak kompleks, tapi jangan pusing dulu, karena sebenarnya X dan Y ini, kayak yang tadi aku bilang, dia itu kalau ada I-nya, berarti dia nilai satuan dari setiap nilai dalam tabel X dan Y. Sedangkan yang X terus atasnya ada garis itu disebut sebagai rata-rata. Jadi rata-rata dari X dan rata-rata dari B. Dan kita juga nanti butuh nilai koefisien regresi yang bakal kita cari gitu. Dan N itu merupakan jumlah datanya gitu. Next. Oke, ke contoh soal. Kita udah punya nih nilai X dan Y. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sekarang kita masuk buat cari. Sebenarnya ini sama aja teman-teman. Serupa kayak yang tadi. Kita harus cari dulu rata-ratanya berapa. Kalau udah dicari rata-ratanya, gampang lah ya, teman-teman bisa cari rata-ratanya lah ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 gitu kan. Hasilnya 3, itu buat yang X. Dan buat yang Y, cara yang sama juga, dan hasilnya adalah 6. Terus kita ngitung nih jumlah perkalian selisih. Sama juga kayak tadi. Kayak yang koefisien sebelumnya yang kita bahas. Dan itu kalau teman-teman cari jumlah perkalian selisihnya, itu sama dengan hasilnya 0. Intinya, itu kita kurangin dulu nilai satuan X dikurang nilai rata-rata X. Dikali nilai satuan Y dikurang rata-rata Y. Gitu. Terus disigmain pokoknya. Nah, setelah itu kita ngitung nih jumlah kuadrat selisih antara X dan juga Y. Nah, di sini satuan X-nya itu kita hitung X dikurang rata-rata X dikuadratin sama dengan 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 2 dikurang 3 kuadrat ditambah 3 dikurang 3 kuadrat, dikurang 3 terus dikuadratin, ditambah 4 dikurang 3 terus dikuadratin juga, dan terakhir 5 dari nilai X dikurang 3 dari rata-rata X terus dikuadratin. Hasilnya sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita bakal hitung koefisien regresinya. Tadi pakai rumus yang B sama dengan terus nilai variabelnya dikurang sama nilai rata-ratanya terus dibagi sama nilai rata-ratanya gitu. Jadi di sini hasilnya adalah B sama dengan 0 per 10 sama dengan 0. 0-nya dari mana? 0 pertama itu dari jumlah perkalian selisih antara X dan Y. Terus bagian penyebutnya itu didapetin dari jumlah kuadrat selisih antara X dan Y. Dan hasilnya adalah 0. Terus konstanta regresinya kita hitung. Ini rata-rata Y, rata-rata Y dikurang dari koefisiennya itu berapa dari rata-rata X-nya, sama dengan berarti 6 dikurang 0 dikali 3. B-nya itu tadi udah kita cari kan, B-nya itu 0 kan, terus dikali sama 3 dari mana? 3 itu dari rata-rata X gitu, jadi 6 dikurang 0 kali 3,
Hasilnya sama dengan 6. Nah, jadi regresi linear antara X dan Y adalah Y sama dengan 6 dikali 0X yang menunjukkan bahwa X itu tidak memiliki pengaruh terhadap Y gitu. Oke, boleh next. Oke, silahkan Isa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Jujur, semua materi statistika dan probabilitas setelah UTS belum ada yang ngerti. Dosennya jarang masuk, jadi nggak ngerti apa-apa. Emot sedih. Dalam kurung distribusi normal, distribusi pengambilan sampel, pendugaan parameter, dan uji hipotesis, uji Chi-kuadrat, analisis korelasi, analisis regresi. Banyak ya. Langsung aja dijawab, Kak Dina. Oke, sebenarnya agak ke sesi curhat ya. Tapi nggak apa-apa. Emang sebenarnya statistika ini banyak banget rumusnya dan materinya juga banyak banget. Jadi wajar banget kalau teman-teman merasa pusing atau bingung pakai rumus yang mana. Sebenarnya kalau dari penyelesaian secara teknisnya tadi udah aku jelasin rumus dan juga contoh soalnya. Jadi mungkin di sini aku lebih ke menjawab sesi curhatnya aja kali ya. Mungkin sebelum-sebelumnya teman-teman bisa belajar bareng dulu nih sama teman-teman. Karena kan biasanya kalau belajar bareng teman itu bakal lebih nambah semangat dan juga bisa lebih dipahamin kata-katanya dibanding mungkin dari segi pemahaman dari dosen yang kata-katanya lebih apa ya lebih tertata gitu menggunakan pengolahan kata yang tertata. Kalau dari teman kan bisa lebih komunikatif gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa punya peer group nih buat nanti ngertiin berbagai macam jenis soal gitu atau nanti ikut string ini dan dari cutting juga bisa nanya-nanya gitu. Jadi jangan cuma berharap dari dosen karena emang kita dituntut untuk belajar mandiri, belajar sendiri. Jadi ada berbagai cara nih, mulai dari ke teman, terus ke cutting, terus juga nanti bisa belajar otodidak dari YouTube. Itu ada banyak hal yang teman-teman bisa lakuin buat lebih memahami lagi materi statistika ini. Yang penting jangan nyerah dulu sebelum nanti ngerjain soalnya. Dan setelah ngerjain soal, ya udah pasrah aja yang penting udah usaha. Dosen FIK baik kok. Oke, kita lanjut. Top pertanyaan 10 sekaligus pertanyaan terakhir nih. Kira-kira bagaimana bayangan soal-soal yang keluar di UAS tahun lalu, Kak? Boleh dijawab, Kak Dina? Oke, thank you ya, Sa. Nah, sebelumnya aku juga mau minta maaf ke teman-teman semua. Sebenarnya buat soal tahun lalu itu adanya di Leads dan aku udah nanya ke banyak temanku, gak ada yang nyimpen juga soalnya. Karena itu langsung kita kumpulin di Leads juga, tapi mostly itu tuh tentang perhitungan. Dan jawabnya itu setahu aku, sebenarnya aku lupa sih, itu jawabnya tuh kita nge-scan dari kertas ujian terus kita kumpulin di leads atau kayak langsung kasih ke dosen itu aku lupa tapi yang intinya dosen itu bisa beda-beda soalnya dari setiap kelas karena tiap kelas juga beda dosen kan dan itu nggak semua dosen tuh satu soal gitu jadi kalau dari aku sih bayangan tentang soalnya itu mostly di materi setelah UTS pastinya dan kencengin buat materi-materi yang di pertemuan 10, 11, 12 gitu. Pokoknya yang dekat-dekat UAS lah gitu. Dan itu bakal lebih banyak peluang soal-soal itu keluar dibandingkan mungkin yang pertemuan 9 gitu. Yang baru setelah UTS itu lebih jarang keluar gitu. Yang mostly keluar itu yang deket-deket pertemuan sebelum UAS gitu. Misalnya kayak regresi. Itu regresi biasanya muncul di UAS statistika. Terus juga tentang distribusi normal sih umumnya muncul sih, cuman mungkin cuma satu soal gitu. Yang kompleks biasanya tentang regresi, jadi teman-teman bisa kencengin tentang regresi dan juga uji Chi-kuadrat. Itu kan juga materi beberapa pertemuan sebelum UAS kan. Nah, coba kencengin di materi-materi itu yang seenggaknya teman-teman tuh bisa punya pegangan. Kalau ada materi ini, udah pasti bisa nih ngerjain gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan nggak semua materi teman-teman kuasain, tapi intinya kuasain beberapa materi yang emang deket-deket sebelum UAS gitu. Karena itu pasti keluar dan itu bakal ngebantu teman-teman seenggaknya buat dapetin nilai yang cukup maksimal lah di UAS ini gitu.
Nah, itu dia pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir juga dari string volume 2. Oke, terima kasih banyak buat Kak Dina yang udah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga jawaban yang diberikan Kak Dina bisa membantu teman-teman dalam memahami materi statistika dan probabilitas ini, sehingga teman-teman semua bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di UAS nanti. Untuk yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyain aja di kolom komentar atau langsung di grup string S1 SI semester 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Terima kasih semuanya udah menonton. Semangat UAS semuanya. Dadah. Thank you, Yesa, Semangat Ayah, dan teman-teman semua. puasnya. Semangat UASnya.